Mohon izin, perkenalkan nama saya Chandra Ditya, saya dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membuat penjelasan tentang kerajaan maritim di Nusantara. Kerajaan maritim di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha adalah Kerajaan Tarumanegara. Menurut hasil analisis dari prasasti, Ciaruteun Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad 4 Masehi dan sejaman dengan Kerajaan Kutai. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari 7 prasasti yang ditemukan, yaitu 5 prasasti di Bogor, 1 prasasti di Jakarta, dan 1 prasasti di Lebak, Banten. Ketujuh prasasti tersebut yaitu prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Ciaten, dan Lebak. Berdasarkan informasi yang terdapat pada prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Vaishnava. Pertama, kehidupan politik. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada 358 Masehi. Ia memerintah Tarumanegara hingga tahun 382 Masehi. Setelah Jayasingawarman wafat, ia digantikan oleh Raja Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Masa pemerintahan Raja Dharmayawarman tidak dapat dijelaskan karena keterbatasan sumber sejarah. Raja Tarumanegara yang paling terkenal adalah Purnawarman. Ia berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menuju masa keemasan. Pada 397 Masehi, Raja Purnawarman memindahkan pusat kerajaan Tarumanegara ke daerah dekat pantai. Selanjutnya, ibu kota Tarumanegara diberi nama Sundapura. Sejak saat itu, istilah Sunda mulai dikenal dan digunakan banyak orang hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Sebagai pemimpin, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan Raja Purnawarman tercatat dalam prasasti Tugu. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Tarumanegara berkembang hingga Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Beberapa raja penerus Purnawarman dijelaskan dalam kitab Pustaka Raja I Bumi Nusantara. Dalam naskah tersebut disebutkan nama Suryawarman, Raja ke-7 Tarumanegara yang memerintah pada 535 sampai 561 Masehi. Dalam naskah tersebut juga disebutkan bahwa Suryawarman menikahkan putrinya Tirta Kancana dengan Resi Guru Manikmaya. Setelah Suryawarman wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sri Maharaja Kretawarman yang memerintah hingga 628 Masehi. Setelah Kretawarman, ada beberapa raja yang memerintah Tarumanegara. 2. Kehidupan ekonomi. Aktivitas perekonomian kerajaan Tarumanegara bertumpu pada kegiatan peternakan dan pertanian. Masyarakat Tarumanegara juga sudah mengenal sistem pembagian kerja. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, sektor pertanian mengalami perkembangan pesat. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa Raja Purnawarman memerintah rakyatnya untuk membuat satu saluran gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 kilometer. Pembangunan saluran irigasi tersebut diselesaikan dalam waktu 21 hari. Kehidupan sosial. Berdasarkan analisis para ahli dari prasasti Tugu, kehidupan masyarakat Tarumanegara sudah teratur. Keteraturan hidup ini menunjukkan dengan adanya upaya Raja Purnawarman untuk terus meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Raja Purnawarman juga memperhatikan kedudukan kaum Brahmana dalam setiap pelaksanaan upacara hukum. Masyarakat Tarumanegara terbagi atas 2 golongan,
yaitu golongan masyarakat yang berlatar belakang agama Hindu dan golongan masyarakat yang berbudaya asli. Masyarakat yang berlatar belakang Hindu umumnya merupakan keluarga atau kerabat kerajaan. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Tarumanegara masih menganut kebudayaan asli. Keempat, kehidupan budaya. Masyarakat Tarumanegara dikenal sebagai kebudayaan tinggi. Masyarakat Tarumanegara telah menguasai teknik penulisan Palawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti. Ketujuh prasasti yang ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, dan Banten merupakan bukti perkembangan budaya tulisan masyarakat Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan warisan budaya yang masih dapat kita temui pada masa kini. Beberapa warisan kerajaan Tarumanegara tersebut antara lain Arca Wisnu Cibuaya, Candi Jiwa, dan Candi Bladongan yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Demikian penjelasan saya tentang kerajaan maritim yang ada di Nusantara. Saya mendapatkan informasi kerajaan tersebut dari buku sejarah yang diterbitkan oleh Tan Pariwara. Teman-teman dapat membeli buku ini di Pusaka Ilmu ataupun di toko-toko buku yang ada di Palangkaraya. Demikian video saya. Terima kasih.